Terakhir, kembali kita tentang pemeliharaan binatang tadi. Nah, binatang itu makhluk Allah juga. Jadilah kita rahmat bagi seluruh alam. Tidak boleh menyembelih binatang itu dengan pisau yang tumpul, dihormati. Jadi binatang pun mendapat rahmat dari datangnya Islam. Tapi kalau non-Islam, umpamanya mereka makan babi, bagaimana itu? Dipukulnya saja, diambilnya penokok sedong, dipukul saja. Ada yang ditembak, pokoknya tak sopan terhadap makhluk Allah yang bernama binatang. Kalau kita caranya disopankan, dibaringkan menghadap kiblat, pisau yang tajam dipegang dengan baik, sopan terhadap binatang yang dikorbankan. Tapi yang non-Islam itu dengan dipukul, dengan ditobak, dengan segala macam ditembak, masya Allah, tidak sopan caranya. Terasalah Islam itu rahmatan lil alamin. Binatang pun ada tata caranya, ada akhlak terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap alam semesta, ada caranya. Nah, bagi orang yang tidak benar cara memelihara perkutut, balang segala macam, dia besok akan dikurung pula di akhirat. Rasain, kita dikurung di dunia, nggak dikasih istri, nggak dikasih pasangan, hanya karena cantik suaranya saja dia teraniaya. Nanti coba di akhirat kita pula dikurung, bagaimana rasanya? Berilah kebebasan. Makanya ada suatu orang yang akan jadi pemimpin, pergi dia ke pasar melepaskan 1000 burung. Itu burung-burung tadi itu berdoa, ya Allah, aku diberikan kebebasan. Itulah yang diinginkannya, kebebasan. Walaupun dia dapat makanan hanya satu cercah, satu minum, satu titik satu hari, tapi dia bebas. Dia berbahagia daripada dalam sakar makanan berlimpah, berlebih-lebihan. Tak bahagia dia. Nah, itulah persapah kemerdekaan kepada hewan yang harus kita hargai. Binatang pun harus kita hargai juga. Nah, ada kejadian kepada Ibu Hormat. Ada seorang bapak yang suka melihara hewan ini. Dia punya pelihara perkutut, dia pelihara burung bala, burung murai, burung tiung, beo yang bisa bicara-bicara. Dipeliharanya semua. Terakhir lewatlah di Sungai Indragiri itu seekor ular sanca, cantik belang-belangnya, luar biasa, saking cantiknya dipeliharanya pula. Jadi ada hewan yang karena suaranya cantik, karena bentuknya hebat, ini karena belang-belangnya luar biasa, indah daripada yang lain. Kecil ularnya di tepi Sungai Indragiri lewat, dia ambil, dia pelihara, dimasukkan dalam sangkar besi. Sangkar besi itu kekecilan, dia tukar lagi sangkar besi yang besar. Dari tahun ke tahun dia pelihara, rupanya dikasih makan tikus, dikasih makan ayam. Kadang-kadang anak kambing yang mati dikasih, menjadi besarlah dia dari tahun ke tahun. Diletakkan di belakang rumah sangkar besi. Haji Umar tadi senang melihat ular tadi, karena cantiknya. Ada warna merah, kuningnya yang paling banyak, ada hitamnya, ada putihnya. Ukirannya itu bukan main indah. Nah, dia pelihara. Satu kali dia taruh ular tadi di belakang rumahnya yang cantik. Rumahnya cantik juga di pinggir Sungai Indragiri. Nah, setelah itu dia punya istri yang lain, istri pertamanya meninggal, dia tinggal di rumah yang lain. Tapi ular tadi tetap tinggal di rumah itu. Yang tinggal di rumah itu anaknya namanya si Rafi, tinggal di sana. Dapat pula istri yang cantik, dibawanya tinggal di situ. Jadi rumahnya cantik di tepi sungai, istrinya juga cantik, tapi di belakangnya ada ular yang warnanya cantik. Karena si ayah tadi sudah beristri lain, sekali seminggu cuma datangnya ngasih makan ular. Ular itu rupanya makannya nggak sering-sering, sekali seminggu saja. Kadang kalau besar itu sekali sebulan. Itu kalau udah masih nongol, gembul, menggembung perutnya, masih kenyang dia. Jadi pada satu kali si Rafi ini pergilah ke Pekanbaru ini.
dari Mandah ya, dari Indragiri Hilir, pergi ke Pekanbaru. Ini ada satu urusan, seminggu baru pulang, 5 hari baru pulang. Nah, rupanya pekerjaannya yang seharusnya seminggu di Pekanbaru ini 2 hari selesai. Maka pulanglah dia cepat, tidak dia beritahu kepada istrinya untuk bikin kejutan. Istri namanya Siti Rahma, untuk kejutan kepada Siti Rahma. Pulanglah dia. Setelah pulang diantar oleh mobil travel langsung di hadapan rumahnya. Nampak pagarnya tidak terkunci, tapi rumah terkunci. Masuk dia dari belakang, kemudian lihat ada makanan terhidang masih segar, tapi nggak ada orang yang menyentuhnya. Ada minuman kopi tinggal di situ, mau juga sudah dingin kopinya, nggak ada yang minum. Dipanggillah istrinya, Siti Rahma, di manakah dikau berada? Tapi ditunggu-tunggu tidak ada. Lalu dia pergi ke sungai, anak-anak yang sedang mandi di sungai, dia tanya, nampak gak kakakmu? Siti Rahma nggak nampak. Di kedai ditanya, nggak nampak. Sudah 2 hari nggak nampak. Sudah tuh pergi lagi ke pasar, ditanya, nggak nampak. Lama-lama dia pergi ke belakang, nampaklah ular tadi. Ular yang cantik tadi itu menggembung perutnya. Wah, ini jangan-jangan ular ini yang punya kerja ini, tapi kan dia terkurung, terkunci. Macam mana pula dia bisa keluar? Sedangkan Siti Rahma di luar. Akhirnya dia tanya kepada ayahnya, Haji Umar, menampakkah istriku? Tidak tahu. Dia sudah pergi dengan laki-laki lain. Dia kan cantik, tak peduli dengan kamu. Tapi tak sanggup dia menantang wajah anaknya. Dia dah pergi ke lain. Akhirnya anaknya dilaporkannya ke polisi. Pak polisi, ini istriku hilang. Aku curiga ada ular di sini. Apa benar? Datang polisi malam itu juga. Periksa, kata polisi, aku tidak mengetahui bagaimana mengeluarkan ada yang dalam perut ular itu. Di teleponnya bagian kehutanan. Datang, barulah disuntiknya supaya ular tadi dengan hormon itu dia akan mengeluarkan isi perutnya. Nampaklah rambut si Siti tadi keluar. Sudah itu jilbabnya ada tuh, lengannya keluar satu. Memekiklah dia, aduh mak, ya Allah, istriku rupanya dimakan oleh ular ini. Ditanya kepada ayahnya, Haji Umar, ayah kenapa sampai ke sini? Kan kuncinya sama ayah. Nah, rupanya ketika siapa tadi pergi, si Rafi tadi pergi ke Pekanbaru ini, itu ayahnya sering ke situ ngasih makan ular. Waktu itu tidak dapat makan ular. Ayahnya ini entah bagaimana, hobinya waktu muda dulu muncul suka minuman keras. Hari dingin-dingin, dia minuman keras. Sudah minuman keras itu, dia potonglah menantunya itu, potong 3, dia bunuh, dikasihnya sama ular. Lalu dia kunci lagi, ditangkap oleh polisi, ditahan. Akhirnya dia mengaku, iya sebetulnya aku pun menyesal akibat minuman keras, katanya, aku yang ngasih sama ular itu. Akhirnya dia mengaku, dia masuk penjara. Kata anaknya, tega ayah membunuh istriku. Itu kan menantu ayah juga. Iya, ayah menyesal, ayah gak nyangka juga gitu gara-gara minuman keras, katanya. Sekarang aku udah insaf, siang malam aku sujud berdoa kepada Tuhan. Aku sekarang ini sedang berdoa agar dicabutlah nyawaku, tak ada guna hidupku lagi di dunia ini. Rupanya ya tak berapa hari sudah itu meninggal dunia dia di dalam penjara. Na'udzubillahi min zalik. Nah, hati-hati binatang peliharaan. Ada harimau yang menerkam pemiliknya sendiri. Ada ular memakan pemilik sendiri. Ada singa yang di sirkus, di tengah-tengah orang banyak sirkus itu dia dimakan, dicabik-cabik oleh singa itu. Kenapa? Dia merasa terzalimi. Tak boleh saling menzalimi. Kezaliman kita itu akan kembali kepada kita juga. Demikianlah Bapak Ibu terhormat, sebagai pandangan ibrat kiasan kepada kita, jangan pula terjadi di dalam diri kita dan keluarga kita. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
Hei orang-orang yang beriman, jaga-jagalah dirimu, pelihara juga, dilindungi keluargamu di dunia juga di akhirat, terutama terhindar dari azab di dalam neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk kan waktu? Oh, udah. Allah. Waktu makin copek ini Pak Imam ya? Iya. Oh iya, makin copek.